One Piece Chapter 1150 disajikan oleh Oda Sensei dengan benar-benar seru. Meski kita belum melihat wujud asli dari Im Sama, namun kita pada akhirnya mengetahui kekuatan Imu yang benar-benar overpower. Dengan kekuatan seperti ini, wajar saja ia mampu menjadi penguasa dunia. Nah, apa saja keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang rupanya masih berfokus pada pertualangan Yamato di negeri Wano yang memasuki volume ke-34. Kali ini Yamato yang ditemani oleh Ulti dan juga Pac-One mendapatkan misi untuk mengembalikan pedang Yasui ke kuil Enma di Hakumai. Dan setelah selesai dengan misi ini, tampaknya tujuan Yamato akan melanjutkan pertualangannya untuk memberikan topi Kawamatsu yang sebelumnya telah dititipkan kepadanya. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. One Piece Chapter 1150 dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang kini telah bebas dari ikatan duri. Hal ini disebabkan karena Summer yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Gaban. Ya, meski nasib Gaban harus kalah dari Gunko karena harus menyelamatkan anaknya, nah kali ini para raksasa berusaha mengambil anak-anak tadi. Namun tiba-tiba sebelum menyentuh kolon, raksasa itu langsung pingsan dengan mulut mengeluarkan busa. Hal ini disusul oleh para raksasa lainnya dan juga para anak-anak. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata mereka terkena pancaran kekuatan haki milik Gunko yang sedang kesurupan Im Sama. Ya, penampilan Imu memang benar-benar seperti iblis dengan ciri khas sayap menyerupai kelelawar, ekor dengan ujung seperti mata panah, dan juga dilengkapi dengan trisula. Nah, jika kita lihat dalam mural, kita bisa menebak jika sosok ini adalah Imu yang telah hidup sejak zaman Joy Boy dulu. Nah, lalu di sini Imu mempertanyakan kemampuan Gillingham, yaitu tentang monster mimpi. Apakah cuma sebatas ini saja kemampuannya? Gillingham lantas menjawabnya, jika ia mampu menciptakan lebih banyak monster mimpi, yang mana monster mimpi tanpa ada batas jumlahnya, dan mereka tidak bisa mati. Dari pernyataan Gillingham ini kita ketahui bahwa dari semua kesatria suci, dialah yang memiliki buah iblis paling berbahaya. Selain merepotkan dengan selalu muncul monster mimpi yang baru, mereka juga tidak bisa mati karena jika ditebas mereka akan bangkit dan bangkit lagi. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Ya, untuk saat ini hanya satu cara yang bisa dilakukan, yaitu mengalahkan sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Gillingham. Jika Gillingham dikalahkan, besar kemungkinan para monster mimpi juga akan lenyap. Di sisi lain, Kurutobi Jerami di sini benar-benar tidak berdaya. Ditambah lagi, trio monster juga belum jelas apa yang mereka lakukan sekarang. Bahkan Robin dan lainnya juga dibuat bingung karena di saat dibutuhkan, trio monster topi jerami tak kunjung muncul. Karena jika diperhatikan lagi, haki yang sangat kuat yang dipancarkan oleh Imu seharusnya dirasakan oleh mereka semua. Sedangkan Summer sendiri sudah pulih dan pasti akan menghalangi setiap tindakan Robin. Meskipun Robin bisa melepaskan semak berdurinya, lalu kru lain yang terikat panah Gunko juga kelihatannya masih belum bisa berbuat apa-apa. Dengan kondisi seperti sekarang, tindakan kru topi jerami apapun akan sia-sia. Ini pun belum termasuk ancaman dari para raksasa yang sudah menjadi budak Imu, yang kemungkinan akan menyerang kru topi jerami juga. Nah, cerita kembali berfokus pada Brogy yang menangkap Imu dengan tangan kirinya. Namun Imu dengan cepat mengeluarkan buku sihir, lalu memunculkan pedang kecil dan juga senapan laras panjang, yang mana tembakan ini menghancurkan lengan Brogy yang membuat tangannya putus. Setelah Brogy berhasil dilumpuhkan, Imu Sama langsung menyegelnya dengan lingkaran sihir yang disebut dengan kontra iblis. Dalam lingkaran itu, Brogy seperti tersedot masuk ke dalam tanah, namun tak lama itu Brogy muncul kembali dengan wujud seperti iblis. Selain memiliki ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari raksasa biasa, ia juga memiliki fisik yang sangat kuat. Bahkan tangannya yang putus tadi bisa digunakan meski tidak tersambung dengan lengannya. Tak sampai di situ, Imu Sama juga merubah Dori dan sebagian raksasa menjadi iblis juga. Mereka bergabung menjadi bawahan Im Sama.
Tampaknya, kekuatan inilah yang memberikan para kesatria suci sebuah keabadian. Meskipun tidak mengubah sosok mereka menjadi iblis seperti yang terjadi pada Dori dan juga Brogy, kelihatannya juga Im Sama mampu memberikan kekuatan pada seseorang dengan mengorbankan umur korban. Namun jiwanya tetap dimiliki oleh Imo, sehingga dia bisa menguasai tubuh orang itu dengan imbalan keabadian tanpa harus menjadi iblis. Jadi misalnya mereka berubah jadi iblis, maka mereka hanya sebatas budak dan tubuhnya tidak bisa dikontrol oleh Imo. Tampaknya segala kekuatan Gorosei dan kesatria suci yang kita lihat itu berasal dari Im Sama, yaitu Domi Reversi. Kekuatan ini kalau kami lihat seperti membuat seseorang tidak bertambah umur atau bisa dianggap mati untuk saat ini, namun dia memiliki keabadian dan kekuatan super. Jadi bagaimana nasib Elbaf dalam kondisi yang seperti ini? Menurut kami, 75% kemungkinan Elbaf akan hancur lebur dan berakhir seperti yang diprediksikan oleh Gaban. Naskah Harley bisa musnah, moral Elbaf lenyap, dan kebudayaan raksasa yang kaya akan pengetahuan akan hilang dari dunia. Jika krisis ini terus berlanjut, Elbaf akan benar-benar jatuh di bawah kendali pemerintah dunia, dan para raksasa akan dipaksa menjadi pasukan mereka di masa depan. Ini adalah skenario terburuk yang bisa saja terjadi. Apakah ada harapan untuk menyelamatkan negeri Elbaf? Nika masih belum menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Padahal jika Luffy bisa merasakan sosok sekelas Sartun, seharusnya kehadiran Imu jauh lebih bisa dirasakan. Lalu, di mana sebenarnya Luffy sekarang? Jangan-jangan dia tidak benar-benar berada di Elbaf saat ini. Di mural Elbaf, kita bisa melihat sosok iblis di ujung kiri. Ada kemungkinan itulah yang akan terjadi, persis seperti yang kita saksikan di chapter ini. Im Sama ternyata mampu mengubah siapapun menjadi sosok iblis melalui kekuatan Domi Reversi dan menjadikan mereka budak yang patuh pada perintahnya. Bayangkan saja raksasa seukuran Dori bisa jadi lebih besar setelah masuk Domi Reversi. Bagaimana jika itu sekelas Ors? Pasti akan jauh lebih besar lagi. Nah, sosok iblis ini juga diulas dalam naskah Harley. Dewa Hutan melepas para iblis. Tampaknya maksud naskah ini adalah kekuatan Imu itu sendiri, yang berarti mungkin saja Dewa Hutan itu adalah Im Sama. Kalau Luffy sendiri adalah Dewa Matahari, berarti untuk makna dewa lain seperti Dewa Laut masih menunggu sosok siapa yang dimaksud, meskipun kelihatannya itu adalah Shirahoshi. Nah, ini hanya sebatas cocok logis saja. Kita tidak tahu bagaimana kebenaran sesungguhnya akan terungkap nantinya. Kisah Kunko dan juga Brook sepertinya harus menunggu lagi. Krisis di Mariejoa juga belum jelas apa yang terjadi di sana. Loki dan Luffy juga belum ada kejelasan. Mungkin dalam beberapa chapter lagi, kita masih akan diperlihatkan dominasi pemerintah dunia terhadap Elbaf. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menariknya pada video selanjutnya.